Selamat datang kembali di Barikade Gerilya dalam hiruk-pikuk pertempuran yang berkecamuk di Teluk Leyte. Teriakan peringatan menggema dari dek kapal saat bayangan gelap muncul dari langit. Pesawat-pesawat kamikaze Jepang meluncur turun seperti panah maut dengan satu tujuan, menghancurkan atau hancur bersama. Mereka menukik tajam dengan kecepatan yang mematikan, menghantam kapal-kapal sekutu dengan ledakan dahsyat, menukar nyawa mereka dengan kehancuran. Dalam hitungan detik, langit yang cerah berubah menjadi neraka terbang, sebuah simbol dari keputusasaan Jepang dan kedahsyatan perang yang tidak kenal ampun. Selama 4 hari yang mematikan, 2 armada raksasa bertempur dalam duel hidup mati, di mana Angkatan Laut Kekaisaran Jepang berusaha mempertahankan sisa kejayaan mereka, sementara sekutu melancarkan serangan terakhir untuk menguasai Pasifik. Selamat menonton dan selamat bergabung dalam perjalanan dramatis ini. Pada tahun-tahun awal Perang Dunia Kedua, Jepang memiliki keunggulan yang signifikan di Pasifik. Dengan angkatan laut yang kuat dan serangkaian kemenangan gemilang, termasuk serangan mendadak ke Pearl Harbor pada 7 Desember 1941 yang menenggelamkan banyak kapal Angkatan Laut Amerika Serikat dan merusak kekuatan militer Amerika di Pasifik. Selama tahun 1941 hingga 1942, Jepang dengan cepat memperluas wilayah kekuasaannya, menguasai wilayah-wilayah strategis seperti Filipina, Hong Kong, Singapura, dan sebagian besar wilayah Pasifik Barat. Namun, setelah pertempuran Midway pada Juni 1942 yang dianggap sebagai titik balik perang di Pasifik, keseimbangan kekuatan mulai bergeser. Sekutu khususnya Amerika Serikat mulai bangkit kembali dan melancarkan serangkaian serangan balik yang sukses. Pertempuran Guadalcanal dan Kepulauan Solomon menandai dimulainya kampanye island hopping oleh sekutu, di mana mereka secara sistematis merebut kembali pulau-pulau kunci yang dikuasai Jepang. Strategi ini perlahan tapi pasti mempersempit ruang gerak Jepang, sementara kekuatan udara dan laut sekutu khususnya Amerika Serikat semakin mendominasi. Selain itu, Jepang menghadapi masalah internal yang semakin parah. Meskipun di awal perang mereka memiliki angkatan laut yang mengesankan, kekalahan berturut-turut, terutama dalam hal sumber daya dan personel, mulai menurunkan kemampuan tempur mereka. Angkatan Laut Kekaisaran Jepang kehilangan banyak kapal dan tentara terlatih selama pertempuran besar sebelumnya, dan semakin sulit bagi mereka untuk menggantikan kekuatan yang hilang. Kekurangan bahan bakar juga menjadi masalah kritis, terutama setelah sekutu melancarkan serangkaian serangan terhadap jalur suplai minyak Jepang dari Asia Tenggara. Di sisi lain, Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya terus menguat. Kapal induk baru, kapal perang, pesawat, dan teknologi radar canggih mulai mendominasi pertempuran laut. Amerika Serikat juga telah membangun kekuatan udara yang kuat dengan pesawat pengebom jarak jauh seperti B-29 yang bisa menyerang langsung ke daratan Jepang dari pangkalan Kepulauan Mariana. Pada awal 1944, dengan kekalahan yang semakin menumpuk, Jepang memahami bahwa jika Filipina jatuh ke tangan sekutu, mereka akan kehilangan kendali atas rute vital pengiriman minyak dari wilayah Hindia Belanda ke Jepang. Minyak adalah bahan bakar penting untuk melanjutkan operasi militer Jepang, dan tanpa pasokan tersebut, mesin perang Jepang akan segera lumpuh. Oleh karena itu, mempertahankan Filipina menjadi prioritas utama bagi Jepang, dan mereka mempersiapkan rencana besar untuk menghadapi invasi sekutu. Jepang tahu bahwa mereka tidak dapat melawan sekutu secara langsung dalam pertempuran laut yang biasa karena keunggulan Angkatan Laut Amerika Serikat. Namun, mereka berharap bisa menunda invasi sekutu dan memaksimalkan kerusakan yang bisa ditimbulkan melalui serangkaian operasi pertahanan dan serangan bunuh diri kamikaze yang baru diperkenalkan. Sekutu di bawah komando Jenderal Douglas MacArthur dan Laksamana Chester Nimitz menyusun rencana besar untuk merebut kembali Filipina sebagai bagian dari strategi mereka untuk memukul mundur Jepang ke perbatasan awalnya. Setelah berhasil dalam kampanye Pulau Mariana, termasuk merebut Saipan, Guam, dan Tinian pada musim panas 1944, sekutu berada dalam posisi untuk memulai tahap berikutnya
dari strategi island hopping. Jenderal MacArthur sangat mendorong pembebasan Filipina, melihatnya sebagai langkah penting baik secara strategis maupun politis. Selain itu, pembebasan Filipina akan membuka jalan bagi invasi lebih lanjut ke Jepang. Pada bulan September 1944, pasukan sekutu mulai melancarkan serangan udara besar-besaran terhadap posisi Jepang di Filipina. Pada saat yang sama, armada sekutu yang terdiri dari kapal induk, kapal tempur, kapal penjelajah, dan kapal perusak berkumpul untuk mempersiapkan invasi besar-besaran ke Pulau Leyte. Dalam menanggapi ancaman invasi sekutu ke Filipina, Jepang merencanakan operasi besar-besaran yang disebut Operasi Shogo, yang berarti Operasi Kemenangan. Rencana ini dirancang untuk menggunakan hampir seluruh sisa kekuatan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang dalam sebuah usaha putus asa untuk menghentikan sekutu. Operasi ini melibatkan 3 kekuatan Angkatan Laut utama, yaitu pasukan tengah, armada terbesar di bawah pimpinan Laksamana Takeo Kurita, yang terdiri dari kapal tempur, kapal penjelajah, dan kapal perusak. Pasukan ini bertugas menyerang armada invasi sekutu di Teluk Leyte setelah melintasi Laut Sibuyan dan Selat San Bernardino. Pasukan selatan dipimpin oleh Laksamana Shoji Nishimura dan Laksamana Kiyohide Shima. Pasukan ini akan menyerang dari selatan melalui Selat Surigao dan menghadapi armada Amerika Serikat yang menjaga pintu masuk teluk. Pasukan ini terdiri dari kapal tempur, kapal penjelajah, dan kapal perusak. Pasukan utara, pasukan ini dipimpin oleh Laksamana Chisaburo Ozawa yang mengerahkan sejumlah kecil kapal induk yang sebagian besar sudah tanpa pesawat dan awak yang berpengalaman. Peran mereka sebagai umpan bertujuan untuk menarik armada kapal induk Amerika Serikat menjauh dari Leyte, sehingga armada Jepang lainnya dapat menyerang armada invasi tanpa gangguan. Salah satu faktor penting dalam strategi Jepang adalah penggunaan kamikaze. Serangan bunuh diri yang dimulai digunakan dalam skala besar pada pertempuran Teluk Leyte. Serangan kamikaze dipandang sebagai satu-satunya cara bagi Jepang yang kekurangan pesawat dan pilot terlatih untuk menyebabkan kerusakan signifikan pada kekuatan Angkatan Laut Sekutu, terutama kapal induk Amerika yang dominan dalam kampanye Laut Pasifik. Namun, rencana Jepang ini penuh risiko dan sangat bergantung pada ketepatan waktu serta koordinasi yang baik antara ketiga kekuatan mereka. Kondisi Angkatan Laut Jepang pada saat itu sudah melemah, baik dari segi jumlah pesawat, kapal, maupun personil. Selain itu, Angkatan Laut Sekutu, khususnya Amerika Serikat, telah berkembang menjadi kekuatan yang sangat kuat dengan teknologi radar yang lebih maju, pesawat-pesawat tempur baru, serta keunggulan logistik yang memungkinkan mereka beroperasi jauh dari basis utama mereka. Di tengah desakan pasukan sekutu yang semakin mendekati tanah air Jepang, Kekaisaran Jepang yang sedang terpojok mencari cara untuk mempertahankan wilayah mereka dengan cara apapun. Dalam situasi yang semakin putus asa, lahirlah taktik yang akan dikenal sebagai salah satu keputusan paling tragis dan tidak efektif dalam sejarah perang, yaitu serangan kamikaze. Kamikaze adalah simbol dari keputusasaan Jepang, sebuah taktik yang memerintahkan para pilot muda untuk menggunakan pesawat mereka sebagai bom hidup, menabrak kapal-kapal musuh dengan harapan dapat menenggelamkannya dan mengubah arus perang. Diperkenalkan pada saat Jepang sudah kehilangan dominasi laut dan udara di Pasifik. Serangan bunuh diri ini digambarkan sebagai senjata pamungkas yang dapat mematahkan semangat sekutu. Namun, kenyataannya, taktik ini justru menjadi salah satu kegagalan terbesar dalam sejarah militer Jepang. Pertempuran Teluk Leyte berlangsung dari 23 hingga 26 Oktober 1944 dengan melibatkan kekuatan besar Angkatan Laut Kekaisaran Jepang dan Sekutu, terutama Amerika Serikat. Pertempuran ini terbagi menjadi beberapa fase penting, yang terdiri dari 4 pertempuran laut besar di lokasi yang berbeda, namun semuanya saling terkait. Pertempuran Laut Sibuyan merupakan fase pertama dalam pertempuran Teluk Leyte, di mana Angkatan Laut Amerika Serikat berhasil menghadapi dan mengalahkan pasukan tengah Jepang
yang dipimpin oleh Laksamana Takeo Kurita. Pasukan tengah Jepang yang terdiri dari kapal-kapal tempur besar seperti Musashi berusaha melintasi Laut Shibuyan untuk mencapai Selat San Bernardino, jalur penting menuju Teluk Leyte. Pada pagi hari 24 Oktober, pesawat pengintai Amerika dari kapal induk yang beroperasi di Laut Filipina mendeteksi armada besar Jepang bergerak melalui Laut Shibuyan. Menyadari bahaya dari armada ini, Angkatan Laut Amerika meluncurkan serangan udara besar-besaran terhadap kapal-kapal Jepang. Pesawat-pesawat pengebom dari kapal induk Essex, Intrepid, Franklin, dan Cabot melancarkan gelombang serangan beruntun terhadap armada Kurita. Serangan pertama berhasil merusak beberapa kapal Jepang, termasuk kapal tempur raksasa Musashi, salah satu dari 2 kapal tempur terbesar yang pernah dibangun. Namun, serangan udara berikutnya yang lebih intens mengakibatkan kerusakan parah pada Musashi, dan setelah menerima 19 serangan torpedo dan 17 bom, kapal tempur ini akhirnya tenggelam di Laut Shibuyan. Kehilangan Musashi merupakan pukulan besar bagi pasukan tengah Jepang. Walaupun menerima kerusakan berat, Kurita memutuskan untuk tidak mundur, meskipun dia sempat memerintahkan armadanya untuk mundur sejenak setelah kehilangan Musashi. Kurita kemudian mengubah pikirannya dan melanjutkan pergerakan ke arah Selat San Bernardino pada malam harinya. Di sisi lain, Angkatan Laut Amerika merasa bahwa serangan udara mereka telah cukup untuk menetralkan ancaman dari pasukan tengah, dan sebagian besar perhatian mereka beralih ke armada Jepang lainnya. Pertempuran Selat Surigao terjadi pada malam hari tanggal 24 hingga 25 Oktober 1944 dan merupakan pertempuran kapal perang terakhir dalam sejarah dunia. Dalam pertempuran ini, pasukan selatan Jepang yang dipimpin oleh Laksamana Shoji Nishimura mencoba untuk menerobos Selat Surigao dan menyerang pasukan sekutu di Teluk Leyte. Pasukan Nishimura terdiri dari 2 kapal tempur, 1 kapal penjelajah berat, dan 4 kapal perusak. Namun, Laksamana Thomas Kinkaid dari Angkatan Laut Amerika telah menyiapkan jebakan besar untuk menyergap armada Jepang di selat tersebut. Kinkaid menempatkan sejumlah besar kapal perang dan kapal perusak dalam formasi berbentuk garis di sepanjang Selat Surigao, dan mereka siap menghadapi pergerakan armada Jepang. Selain itu, kapal-kapal Amerika dilengkapi dengan radar yang memungkinkan mereka melacak armada Jepang bahkan dalam kegelapan malam. Ketika Nishimura dan armadanya memasuki selat, mereka segera diserang oleh torpedo dari kapal-kapal perusak Amerika. Serangan torpedo ini langsung menenggelamkan 2 kapal perusak Jepang. Tak lama kemudian, kapal tempur dan kapal penjelajah Amerika mulai menembakkan salvo besar-besaran dari meriam berat mereka. Kapal tempur Jepang Yamashiro dan Fuso hancur di bawah serangan berat ini, dan kapal Yamashiro akhirnya tenggelam. Nishimura sendiri tewas dalam pertempuran ini, dan armadanya hancur total. Pasukan Jepang yang datang dari arah selatan dalam upaya untuk memperkuat Nishimura tiba di selat beberapa saat setelah pertempuran dimulai. Menyadari kekalahan Nishimura, Shima memilih untuk mundur. Pertempuran Selat Surigao mengakhiri era pertempuran kapal tempur besar karena setelahnya, perang laut lebih didominasi oleh kekuatan udara dan kapal induk. Pertempuran Tanjung Enggano adalah bagian dari taktik Jepang yang sangat berisiko. Laksamana Chisaburo Ozawa yang memimpin pasukan utara Jepang diberikan tugas yang sangat sulit, yaitu menarik armada kapal induk Amerika Serikat menjauh dari Teluk Leyte dengan menggunakan armada kapal induk Jepang sebagai umpan. Pasukan utara Jepang terdiri dari 4 kapal induk yang hanya memiliki sedikit pesawat tempur, karena sebagian besar pilot terlatih telah tewas dalam pertempuran sebelumnya. Pada pagi hari 25 Oktober, armada kapal induk Ozawa berhasil memancing sebagian besar kapal induk cepat Amerika Serikat yang dipimpin oleh Laksamana William Halsey. Untuk mengejar mereka ke arah utara, Halsey tertarik pada kesempatan untuk menghancurkan kapal induk Jepang yang tersisa, karena kapal induk ini masih dianggap ancaman besar oleh sekutu.
Halsey melancarkan serangan udara besar-besaran terhadap kapal-kapal Ozawa. Kapal induk Jepang yang sudah sangat lemah, termasuk Zuikaku, dihantam serangan torpedo dan bom. Akhirnya, keempat kapal induk Jepang tenggelam atau mengalami kerusakan parah. Namun, taktik Ozawa berhasil dalam satu hal. Armada Halsey tertarik keluar dari posisi pertahanan mereka, meninggalkan celah bagi pasukan tengah Jepang di bawah Kurita. Pertempuran Samar adalah salah satu pertempuran yang paling dramatis dan heroik dalam sejarah Angkatan Laut. Setelah berhasil menyeberangi Selat San Bernardino, Laksamana Kurita dan pasukan tengah Jepang mendekati posisi pasukan pendarat sekutu di Leyte dari arah utara. Pasukan Kurita terdiri dari kapal tempur besar, termasuk Yamato, kapal tempur terbesar dan terkuat yang pernah dibangun, serta sejumlah kapal penjelajah dan perusak. Mereka diperkirakan akan menghancurkan armada pengawal Amerika yang relatif kecil yang menjaga pasukan pendarat. Namun, yang terjadi adalah salah satu tindakan perlawanan paling luar biasa. Armada pengawal Amerika TV-3 di bawah komando Laksamana Clifton Sprague terdiri dari kapal induk pengawal yang lebih kecil, kapal perusak, dan kapal perusak pengawal. Kapal-kapal ini dirancang untuk memberikan perlindungan udara bagi pasukan pendarat, bukan untuk menghadapi armada kapal tempur berat. Ketika pasukan Kurita muncul, mereka menghadapi ancaman yang luar biasa, tetapi Sprague memerintahkan serangan balasan dengan penuh keberanian. Pesawat-pesawat dari kapal induk pengawal meluncurkan serangan udara terus-menerus terhadap kapal-kapal Jepang, meskipun persenjataan mereka terbatas dan bahan bakar mereka hampir habis. Sementara itu, kapal perusak dan kapal perusak pengawal Amerika meluncurkan serangan torpedo secara berani, seringkali mendekati kapal-kapal Jepang secara langsung, meskipun sangat inferior dalam hal kekuatan tembak. Kapal perusak USS Johnston di bawah komando Kapten Ernest E. Evans melakukan serangan berani dan berulang kali menghantam kapal-kapal Jepang sebelum akhirnya tenggelam. Perlawanan gigih dari armada pengawal kecil ini berhasil mengacaukan pasukan Kurita. Terkejut oleh serangan balasan yang intens, Kurita akhirnya memutuskan untuk mundur, meskipun dia sebenarnya memiliki kekuatan yang jauh lebih unggul. Pertempuran Samar adalah contoh luar biasa dari perlawanan heroik oleh pasukan yang lebih lemah secara taktik, dan pertempuran ini memainkan peran penting dalam menggagalkan upaya Jepang untuk menghancurkan armada sekutu di Leyte. Banyak dari para pilot kamikaze adalah pemuda yang baru saja lulus dari Akademi Penerbangan. Mereka adalah simbol kebanggaan nasionalisme Jepang, dipuji sebagai pahlawan yang akan mengorbankan hidup mereka untuk kehormatan negara, di bawah pengaruh keyakinan bahwa kematian di medan perang akan membawa kehormatan tertinggi. Mereka rela berangkat dengan pesawat yang dipenuhi bahan peledak, meski tahu bahwa mereka tidak akan kembali. Namun kenyataan yang menunggu mereka di Teluk Leyte sangat berbeda dari harapan mereka. Meski semangat dan pengorbanan mereka tinggi, serangan mereka seringkali dihalau oleh pertahanan udara sekutu yang semakin kuat. Satu demi satu, pesawat-pesawat kamikaze dihancurkan sebelum bisa mencapai target. Bahkan ketika beberapa berhasil menabrakkan pesawat mereka ke kapal, kerusakan yang diakibatkan tidak cukup untuk menghentikan gerakan sekutu secara keseluruhan. Pilot-pilot muda itu, yang seharusnya dapat menjadi tulang punggung masa depan bangsa, justru tewas di usia belia dalam misi yang dari awal hampir tidak mungkin berhasil. Pada akhirnya, serangan kamikaze di Teluk Leyte menjadi lambang dari kegagalan total Jepang dalam merumuskan strategi yang efektif di akhir Perang Dunia Kedua. Alih-alih menghancurkan armada sekutu, serangan ini hanya menyebabkan korban besar di pihak Jepang sendiri. Angkatan Laut dan Udara Jepang yang sudah lemah menjadi semakin hancur setelah pertempuran ini. Serangan kamikaze juga tidak mampu memecah jatuhnya Filipina ke tangan sekutu, dan dalam beberapa bulan setelahnya, Jepang semakin terisolasi. Pilot-pilot kamikaze yang telah menyerahkan hidup mereka untuk negara menjadi korban dari taktik yang buruk. Mereka dijanjikan kehormatan dalam kematian. Namun, taktik tersebut pada akhirnya tidak memiliki nilai strategis yang berarti.
Serangan ini mencerminkan keputusasaan Jepang dan salah satu kalkulasi yang tragis dalam menghadapi kekuatan musuh yang jauh lebih besar dan lebih terorganisir. Untuk lebih banyak cerita menegangkan dan dramatis seperti ini, jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan subscribe kanal YouTube kami. Kami selalu berusaha menyajikan konten terbaik untuk Anda, dan kami sangat menghargai kritik serta saran yang membangun. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar dan menghubungi kami dengan ide-ide dan masukan Anda, karena dukungan Anda membantu kami terus berkembang dan memberikan informasi yang lebih baik. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami.